Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melati Mulia dengan NIM C1C021174. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad musyarakah. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad musyarakah. Menurut PSAK nomor 106, akad musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Kemudian materi yang kedua yaitu jenis akad musyarakah. Berdasarkan ulama fikih yaitu syirka al-milk mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama. Kemudian syirka al-uqud atau kontrak yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Kemudian berdasarkan PSAK yaitu yang pertama musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Yang kedua, musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Kemudian materi yang ketiga yaitu dasar syariah. Yang pertama sumber hukum akad musyarakah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah ada 4 yaitu yang pertama pelaku yang terdiri dari para mitra, yang kedua objek musyarakah berupa modal dan kerja, yang ketiga ijab kabul atau serah terima, dan yang keempat nisbah atau keuntungan. Kemudian berakhirnya akad musyarakah ada 3 yaitu salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua salah seorang mitra meninggal, dan yang ketiga modal musyarakah hilang atau habis. Kemudian materi selanjutnya yaitu penetapan nisbah dalam akad musyarakah, yaitu yang pertama pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disodorkan, tanpa mengundang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra ataupun tidak sama. Kemudian yang kedua pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang. Materi selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi PSAK 106. Yang pertama akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Kemudian yang kedua akuntansi untuk pengelola dana. Akuntansi untuk pengelola musyarakah dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Kemudian materi yang terakhir yaitu ilustrasi akuntansi akad mudharabah. Yang pertama yang A untuk penyerahan modal dilakukan secara tunai. Pada tanggal 24 Desember 2004 mengeluarkan biaya pra-akad sebesar Rp10.000 untuk mitra aktifnya, uang muka pada kas Rp10.000. Kemudian jika biaya pra-akad ini disetujui oleh mitra lain sebagai bagian investasi, maka jurnalnya yaitu investasi musyarakah pada uang muka yaitu Rp10.000. Kemudian jika tidak disetujui sebagai investasi yaitu beban musyarakah kepada uang muka Rp10.000. Kemudian untuk mitra pasifnya tidak ada dan perusahaan bentukan atau mitra aktifnya juga tidak ada. Kemudian yang B-nya yaitu transaksi dilakukan dengan penyerahan aset non-kas dan dikembalikan pada akhir akad, yaitu pada tanggal 1 Januari 2012 mitra aktif menyerahkan aset dengan harga perolehan sebesar Rp100.000, akumulasi penyusutan Rp20.000 dan nilai pasar Rp120.000. Mitra menyerahkan aset dengan harga perolehan Rp50.000, akumulasi penyusutan Rp10.000 dan nilai pasar Rp30.000. Untuk mitra aktifnya yaitu investasi musyarakah Rp120.000, akumulasi penyusutan Rp20.000 di debit, kemudian aset non-kas Rp100.000, selisih penilaian aset Rp40.000 di kredit. Kemudian untuk mitra pasifnya yaitu investasi musyarakah Rp30.000, akumulasi penyusutan Rp10.000, kerugian Rp10.000 dan aset non-kas Rp50.000 di kredit.
Kemudian untuk perusahaan penentukan atau mitra aktif yaitu aset non-kas pada dana syirka temporer mitra aktif yaitu Rp120.000. Kemudian aset non-kas pada dana syirka temporer mitra pasif yaitu Rp30.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.